Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman kelas C semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun ya. Tetap semangat untuk menyelesaikan semua tugas-tugas teman-teman semuanya, tugas mahasiswa, tugas pribadi, dan tugas lain sebagainya. Tetap teman-teman jaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan secepatnya ya kita bisa kembali lagi ketemu di kelas ya, untuk bisa ketemu langsung tatap muka, biar bisa saling biar kita lebih puas aja untuk bertemu sesama kita di kelas ya. Nah, ya. Teman-teman kelas B semuanya, kelas C ya ini ya, kelas C yang semuanya sudah hadir di sini. Sudah ada 20 orang lebih nih. Dan jangan lupa isi daftar hadirnya pada semua yang sudah masuk. Di bagian chatting juga jangan lupa isi daftar hadir di classroom-nya. Ya. Untuk hari ini ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan sebelum saya menyampaikan materi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang sistem pakar, melanjutkan dari pemanfaatan materi yang mungkin kemarin sudah kita bahas tentang teknik penalaran ya teman-teman semuanya. Jadi kemarin waktu di teknik penalaran kita sudah berbicara bagaimana caranya melakukan inferensi ya untuk mengambil kesimpulan dari setiap data yang ada, dari setiap fakta yang ada dan dari pengetahuan berupa rules. Nah, kita lakukan inferensi untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, sebelum ke sana, saya mau ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait tentang kegiatan kita sebagai relawan TIK. Mungkin teman-teman yang masuk di mata kuliah yang lain juga ada dosen yang sudah menyampaikan, cuman sebagai kewajiban saya, nanti saya akan menyampaikan dulu buat teman-teman. Saya share dulu ya materinya buat teman-teman. Sebentar. Ini kelas ini tetap gabung ya dengan saya. Jangan sampai tidak ada suaranya, nanti saya jadi ngobrol sendiri ini. Nah, tetap ya, nanti teman-teman biasa ya interaksi, ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan saja langsung. Di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Ya, oke, kita mulai sini. Ya, untuk beberapa hal yang mungkin yang saya sampaikan itu, teman-teman seperti yang sudah kita ketahui semuanya, pada saat ini kita kan memang dalam keadaan yang memang terpaksa ya untuk selalu menjaga kesehatan kita, karena dengan menjaga kesehatan kita, kita menjaga kesehatan orang lain. Juga selain daripada itu, kita di sini harus tetap ya memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada, karena melihat dari fenomena saat ini, teman-teman, masalah kita itu tentang si virus ini yang memisahkan kita itu adalah masih ada ya, masih tetap ada di masyarakat, walaupun mungkin tidak kita sadari jauh ataupun dekat kejadiannya, tetap harus kita waspadai. Tetap teman-teman menjaga kesehatan teman-teman, sering cuci tangan gitu kan ya. Terus usahakan teman-teman tetap berolahraga, walaupun mungkin olahraganya dihindari yang dalam jumlah yang cukup besar, cukup banyak ya orangnya. Terus juga mungkin dalam ruangan yang cukup tertutup, usahakan kalau olahraga yang di dalam ruangan terbuka yang dimana orangnya pun tidak terlalu banyak. Terus tetap kita harus membiasakan atau menjaga ya social distancing, walaupun mungkin sekarang beberapa orang di sini sudah tidak lagi memperhatikan tentang social distancing. Mungkin karena kebutuhan, karena kewajiban kita, keperluan kita yang menyebabkan kita sekarang sudah harus mulai beraktivitas di luar. Hanya saja tetap harus kita perhatikan dimanapun kita berada, usahakan kita tetap menjaga social distancing. Ya, usahakanlah jangan dulu teman-teman banyak pergi ke tempat pelesiran ya, karena di tempat pelesiran ini banyak orang mungkin yang dari luar kota yang mungkin kita tidak tahu riwayat kesehatannya seperti apa. Juga kita usahakan dalam lingkup kita, kalau kita ada pertemuan atau perkumpulan, usahakan jangan terlalu banyak orangnya ya. Terus usahakan juga kita tetap pakai masker gitu ya, pakai face shield yang menjaga teman-teman semuanya dari berbagai macam kemungkinan penularan penyakit. Nah, kalau teman-teman pun harus mungkin datang ke tempat umum, ya biasakanlah bawa hand sanitizer gitu ya, biar teman-teman bisa menjaga daerah teman-teman, tangan mungkin yang sering kontak itu tetap bersih seperti itu. Ya mungkin juga mejanya ya teman-teman, sebelum teman-teman makan atau beraktivitas di tempat tersebut bisa dibersihkan terlebih dahulu.
Nah, kalau kita lihat saat ini fenomenanya orang-orang sudah mulai melupakan mungkin ya arahan-arahan protokol kesehatan seperti ini. Yang menjadi patokan pertama biasanya orang terpaksa keluar dari aturan ini adalah kebutuhan yang sifatnya memang tidak bisa dinantikan. Salah satunya adalah kebutuhan ekonomi. Nah, mulai dari sekarang di kota ataupun di daerah-daerah ya, di pedesaan juga orang sudah mulai melupakan tentang social distancing karena memang adanya faktor kebutuhan itu. Kalau kita tidak usaha, tidak kerja, tidak dagang, contohnya tidak jualan, ibaratnya tidak keluar dari rumah, itu tidak dapat pendapatan. Kalau tidak kita punya uang, kita tidak makan. Nah, itu banyak sekali sekarang orang-orang yang memang mengalami dilematis seperti itu ya. Oleh karena itu memang teman-teman pada saat ini kita mau tidak mau harus bisa membantu masyarakat kita yang sedang mengalami dilematis seperti itu. Nah, mungkin salah satunya kita harus kembali lagi mengingat pada tentang ide pemerintah atau program pemerintah tentang ekonomi digital di Indonesia ya. Karena memang orang Indonesia itu sebenarnya beberapa umumnya lah gitu ya, masyarakat kita sudah mengenal teknologi IT. Nah, ya saja mungkin masih terkotak-kotak pada golongan tertentu. Sehingga sekarang cobalah kita kembali ke masyarakat ya, karena memang kita sekarang tidak ke kampus gitu kan ya. Biar kita tetap produktif, tetap bisa positif, menyebarkan hal yang berguna buat orang di sekitar kita. Nah, saya mau minta bantuan teman-teman nih, karena kampus kita itu adalah pusatnya relawan TIK ya. Nah, di Priangan Timur itu yang paling aktif kampus kita nih. Di Garut itu untuk relawan TIK yang merangkul masyarakat sekitar untuk bisa melek IT. Nah, kita pun saat ini LPPM kita, kampus kita sedang diminta bantuannya oleh Telkom Indonesia untuk bisa membantu masyarakat kita hijrah ke ekonomi digital. Jadi, ekonomi digital itu kita akan sosialisasikan pada semua lapisan masyarakat, sehingga menghilangkan paradigma bahwasanya ekonomi digital itu hanyalah untuk orang-orang yang punya kelebihan, punya mungkin yang tingkat usahanya udah bagus, omsetnya tinggi gitu kan ya, untuk kegiatan-kegiatan yang cukup besar. Nah, sekarang dengan kita tetap menjaga social distancing ini, coba teman-teman ya lihat dari kiri kanannya teman-temannya, tetangganya, saudaranya, untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas digital yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Salah satunya ada KiRen di sini yang sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat. Nah, khususnya yang mungkin melakukan aktivitas ekonomi aktif seperti pedagang ataupun penjual. Nah, untuk bisa dimanfaatkan agar menjaga tetap bisa beroperasi, berproduksi, berjualan, tapi bisa tetap menjaga kesehatannya dengan social distancing. Nah, teman-teman bisa mengajak orang-orang di sekitar teman-teman untuk melakukan pemanfaatan aplikasi ini. Jadi kita di sini akan menggaungkan tentang penggunaan cashless gitu ya. Jadi aplikasi yang dimana kita tidak perlu membawa uang kemana-mana. Ya, uang ini kan mau tidak mau kita butuhkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau tidak ada uang, kita tidak bisa mendapatkan kebutuhan kita. Hanya saja dengan sekarang, uang yang kita dapatkan itu nggak tahu ini benda ini dari siapa, ini udah berpindah berapa tangan gitu kan ya, apa tangan yang megang uang ini dulu itu orang bersih atau tidak. Bisa menyebabkan memang satu kemungkinan yang ya ada resiko lah buat kita gitu ya. Sehingga memang pada saat ini salah satunya yang bisa membantu kita untuk tetap menjaga kesehatan kita dari kegiatan kecil ini adalah menggunakan aplikasi yang sifatnya mendukung cashless ini. Tidak menggunakan uang secara realnya, tapi menggunakan uang digital. Nah, ini jangan sampai kita hanya dipergunakan oleh aplikasi-aplikasi tertentu yang mungkin hanya punya paradigmanya sebagai orang-orang yang terkenal. Mungkin teman-teman sebagai orang milenial lah ya, milenial muda udah menggunakan nih banyak yang seperti ini. Cuman sekarang mari kita ajak ya masyarakat di sekitar kita, orang di sekitar kita, mungkin orang yang sering kita ketemu, siapapun itu, untuk menggunakan aplikasi ini. Ya, khususnya mungkin orang-orang yang merupakan pelaku ekonomi aktif ya, ataupun mungkin kita juga sebagai konsumen tidak apa-apa untuk menggunakan aplikasi ini. Bu, aplikasi ini kan kayaknya untuk pedagang. Memang ini sekarang aplikasi ini menjadi fokus utamanya digunakan oleh pedagang. Tapi
di kita di sini, siapa tahu kita ke depannya juga mungkin menjadi seorang pelaku ekonomi aktif, atau mungkin juga siapa tahu ke depannya aplikasi ini menjadi aplikasi yang sudah memiliki banyak fasilitas yang mungkin bisa kita manfaatkan. Teknologi itu kan mau tidak mau pasti akan ada dalam kehidupan masyarakat. Cuman di sini masyarakat kita harus bisa kita siapkan dari awal untuk bisa menerima perubahan tersebut. Jangan sampai nanti perubahan adanya teknologi ini malah menjadi kegusaran dalam masyarakat gitu ya, ditolak dulu baru nanti diterima. Nah, kita sekarang sebagai relawan TIK turun ke masyarakat, kita perlihatkan bagaimana penggunaan aplikasi cashless ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya cukup sederhana lah, tinggal teman-teman ajak siapapun, saudara, teman, atau anggota serumah gitu ya, atau mungkin temannya, tetangganya, untuk menggunakan aplikasi ini. Tinggal download, registrasi menggunakan HP, nanti aplikasi ini sudah tersimpan di HP-nya masing-masing. Berarti dengan adanya ekonomi digital, pada saat semua lalangan masyarakat sudah menghijrah pada ekonomi digital, semua orang sudah siap. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi ini yang memang didukung oleh Telkom dan Bank Indonesia. Nah, jadi teman-teman, saya mau minta bantuan teman-teman semuanya yang berada di setiap lingkup masyarakat, dimanapun berada, di semua wilayah Garut, untuk mendownload aplikasi Kiren ini. Teman-teman lalu registrasi, dan teman-teman nanti siapkan nomor HP teman-teman untuk menerima kode verifikasi. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman bisa mendownload dan meregistrasikan nomor HP-nya sendiri, teman-teman ajak 3 atau 5 orang di sekitar teman-teman untuk mendownload dan meregistrasi dari aplikasi ini. Ya, kalau bisa, itu orang-orang yang melakukan ekonomi aktif. Ya, seperti saya ini di rumah kan saya punya usaha kecil-kecilan seperti ini. Nah, kalau memang dulu kan anggapan dari orang tua saya yang menjadi pemegang saham gitu ya, kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini kan seolah kayak ngapain sih gitu kan ya. Tapi dengan sekarang, dengan kebutuhan kita, kayak kan kayak gini nungguin toko, ketemu dengan orang siapa saja yang nggak tahu dari mana pun, susah kan, kita takut gitu. Tapi dengan sekarang saya menggunakan aplikasi ini ya bisa menjaga kemungkinan adanya penularan ataupun terhindarlah dari semua hal kerugian-kerugian kayak uang palsu ataupun mungkin uang kembalian yang tidak ada atau uang dari pembeli yang kurang gitu kan ya. Dengan adanya Kiren ini saya bisa menghilangkan kemungkinan seperti itu. Terus juga kalau sekarang kan kayak kita main ke kota besar gitu ya, kita tidak perlu bawa uang real pun tidak apa-apa. Mereka toko-tokonya, semua usaha itu sudah menyiapkan aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Cuman kalau kita di pedesaan kan masih jarang gitu kan, kayak saya di daerah desa kayak gini kan masih jarang. Dengan seperti ini akan memudahkan orang-orang. Siapapun nanti bisa punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan teknologi, khususnya dalam pelaku ekonomi aktif seperti ini, teman-teman. Nah, jadi saya harapkan teman-teman di sini sampai nanti akhir Oktober, nah saya mau kasih tugas teman-teman untuk teman-teman ini bisa teman-teman cek lagi nanti ya semuanya di classroom, dan jika ada yang ditanyakan teman-teman nanti bisa langsung bertanya di grup ya, di grup WhatsApp kita, ataupun langsung menjapri ke saya. Nah, itu mungkin teman-teman tentang materi kita hari ini yang mau saya sharing ya sebelum kita masuk pada materi. Nah, oke, untuk materinya kita lanjut pada materinya hari ini. Untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang sistem pakar, teman-teman. Di sini sistem pakar itu merupakan salah satu bagian dari area pembahasan AI ya, Artificial Intelligence. Ada salah satunya adalah sistem pakar. Merupakan juga area yang sudah lama dipelajari oleh orang-orang, di riset oleh orang-orang, dan dimanfaatkan secara luas oleh semua kalangan masyarakat di sini. Nah, kalau kemarin kita berbahas tentang teknik penalaran ya, tentang bagaimana caranya kita punya suatu fakta dan suatu aturan dalam bentuk logika. Terus juga kita belajar tentang bagaimana cara kita melakukan inferensi atau melakukan pengolahan terhadap fakta dan aturan sehingga kita bisa mencapai pada satu kesimpulan. Nah,
Maka hari ini kita akan memanfaatkan apa yang sudah kita bahas di minggu kemarin itu pada satu sistem aplikasi komputer yang namanya itu adalah sistem pakar. Tuh, teman-teman ya. Di sini yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang definisi, karakteristik, dan keuntungan serta kelemahan dari si expert system ini, teman-teman. Oke, sebelumnya akan saya kasih satu ilustrasi sama teman-teman. Saya harapkan teman-teman bisa memperhatikan ilustrasi ini. Dan nanti saya harapkan teman-teman bisa menyimpulkan dari ilustrasi berikut ini. Nah, saya mulai ya ilustrasi. Ilustrasi yang pertama yang ingin saya sampaikan sama teman-teman itu adalah ilustrasi yang mungkin kejadian yang sering kita alami ya. Apalagi kalau teman-teman di rumahnya punya anak kecil ya. Biasanya kalau anak kecil sakit itu urgentnya, paniknya itu lebih dari orang dewasa yang sakit. Karena memang kalau anak kecil yang sakit itu susah untuk bisa kita cari tahu sakitnya itu apa. Pasti memang pertama pada saat ada anak sakit, pilihan yang pertama yang mungkin kita bisa berikan adalah memberikan obat. Biar bisa cepat sembuh. Cuman apakah kita punya obatnya? Tidak di rumah, gitu kan ya. Kalau ada ya mungkin bisa kita kasih obatnya. Tapi mungkin beberapa orang tidak selalu aware gitu ya untuk mempersiapkan yang namanya obat di rumah. Terus juga kalau kita sekarang beli obat ke apotek bisa gitulah, tapi apakah obat itu akan sesuai? Apakah kita mengetahui sakitnya apa? Apakah kita tidak takut seandainya salah obat? Oke, pasti selanjutnya kita membawa ke dokter lah. Apalagi kalau sudah 1-2 hari tidak sembuh-sembuh gitu, dikasih obat warung gitu, pasti dibawa ke dokter. Cuman kan yang namanya dokter anak itu, teman-teman di sini kita harus menyiapkan satu biaya. Apakah biaya itu tersedia atau tidak gitu kan ya. Terus apakah ada dokternya atau tidak. Karena kadang-kadang kalau untuk penyakit tertentu kita harus ke dokter spesialis yang mungkin posisinya apakah ada atau tidak. Apakah kalaupun kliniknya ada, apakah dokternya sedang buka praktek atau tidak. Nah, itu kan akan banyak sekali pertanyaan atau mungkin suatu gambaran kenyataan gitu ya yang mungkin akan berbeda dari idealnya. Yang kita selalu harapkan gitu kan pada saat ada orang sakit kita bisa ketemu dengan dokternya. Statusnya kalau di sini ya anak-anak yang sakit kita pengennya gitu ya si dokter anak itu ada gitulah prakteknya 24 jam. Jadi kapanpun mungkin anak-anak itu sakit bisa kita langsung ke dokter mau itu malam hari ataupun siang hari. Terus juga kalau di kliniknya jangan jauh-jauh ya, dekat aja. Karena kasihan juga kalau anak kecil sekarang udah sakit, terus dibawa perjalanan jauh juga. Yang kan anak kecil gitu kan, orang dewasa saja kalau lagi sakit, kalau harus jalan jauh-jauh, susah juga. Kalau yang harapan juga biayanya murah. Ya seperti yang kita ketahui lah teman-teman semuanya kan, kalau yang namanya dokter spesialis gitu kan ya, biaya konsultasinya aja udah 2 kali lipat dari biaya konsultasi dokter umum. Belum lagi mungkin obatannya pun lumayan mahal juga gitu kan teman-teman. Jadi memang di sini bagaimana sekarang kita bisa ketemu dengan dokter ini gitu kan dengan keinginan-keinginan kita yang seperti ini dengan harapan kan kalau kita ketemu dokter ini diketahui penyakitnya, dapat obat yang sesuai dan akhirnya kita sembuh. Itu adalah idealnya kejadian yang ada dalam kehidupan kita inginnya seperti ini gitu kan. Tapi kan kenyataannya memang dokter itu tidak praktek 24 jam. Apalagi kalau hari libur, tanggal merah gitu kan. Pada saat ternyata kita punya anggota keluarga khususnya anak-anak yang sakit susah sekali. Belum lagi kalau mungkin berada di daerah yang agak jauh ke klinik. Belum lagi dengan biaya yang harus kita sediakan. Ini adalah keadaan-keadaan yang memang kenyataannya memang terjadi seperti itu. Kita tidak bisa ideal seperti yang tadi. Yang diharapkan di sini kita bisa memiliki teknologi lah ya teman-teman yang bisa membantu kita sehingga memang yang asalnya si dokter itu berada di rumah sakit ya itu ya yang biasanya berada di rumah sakit yang jauh mungkin yang hanya beroperasi pada waktu-waktu tertentu inginnya bisa hadir pada kehidupan kita sehari-hari apa khususnya pada saat kita punya teknologi gadget
internet kita, teknologi informasi kita, pengen ada si dokter itulah, selayaknya kita punya dokter pribadi di rumah. Hanya saja dengan adanya teknologi ini, kita ingin adanya teknologi ini yang membuat kita punya dokter pribadi di rumah, kapan saja bisa di-calling, tapi dengan biaya yang terjangkau. Contohnya seperti itu. Berarti pada saat sekarang si Ali ini sakit, dia tidak enak badan, dia punya sesuatu yang tidak dengan kesehatan, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga di sini memang dia mencari gitu kan satu aplikasi komputer yang online yang bisa dia gunakan untuk memasukkan data kesehatannya. Nanti aplikasi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan apa yang Ali rasakan, kemudian bisa melakukan analisis dan memberikan satu solusi agar si Ali ini bisa menyembuhkan penyakit. Dia juga nanti bisa memberikan satu saran bagaimana caranya agar Ali itu bisa terhindar dari penyakit tersebut di kemudian hari. Dengan adanya artificial intelligence, dengan menggunakan kemampuan dari seorang pakar, adanya aplikasi ini diharapkan masyarakat, orang-orang itu bisa dengan mudah menggunakan kemajuan teknologi, salah satunya untuk menjaga kesehatannya seperti tadi. Sehingga memang di sini yang asalnya suatu penyelesaian masyarakat tentang kita atau anak yang sakit itu harus ketemu dengan dokter. Nah, karena yang kita butuhkan itu kan adalah kemampuan dari dokternya, pengetahuan dari dokternya untuk menganalisis, mendiagnosis penyakit dan memberikan saran pengobatan seperti apa. Nah, sehingga bisa kita pindahkan nih. Semua kemampuan, pengetahuan dari dokter itu bisa kita pindahkan dalam suatu alat yang berbasis teknologi yang dinamakan dengan expert system, sehingga bisa melakukan suatu penerimaan input berupa gejala-gejala yang ada seperti ini. Kemudian dia bisa melakukan suatu kesimpulan dengan teknik yang sudah kita pelajari kemarin, dengan teknik penalaran, sehingga bisa mendapatkan suatu diagnosa. Sehingga di sini kalau ada sistemnya yang bisa kita akses dengan mudah, bisa diakses online 24 jam gitu kan, kalau sudah ada teknologi hanya tinggal menggunakan gadget dengan internetnya gitu kan ibaratnya. Jadi juga dengan biaya yang cukup murah, kita sudah bisa mendapatkan pengetahuan penyakitnya apa dan bisa juga mendapatkan saran tentang obatnya yang sesuai, sehingga kita tidak perlu dengan sembarangan memberikan obat pada orang yang sedang sakit atau pada anak yang sedang sakit. Nah, dengan adanya sistem pakar ini, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, dari sana, dari yang sudah saya sampaikan ilustrasinya ke teman-teman semuanya. Menurut teman-teman, saya pengen nanya nih, satu atau dua orang. Menurut teman-teman nih, sistem pakar itu sebenarnya apa sih teman-teman? Atau apa sih yang bisa teman-teman sampaikan dari yang barusan saya tampilkan sama teman-teman? Silakan. Maaf Bu, suaranya nggak jelas. Gimana Bu? Oh, suaranya nggak jelas ya? Sorry. Nah, saya pengen tahu bagaimana pendapat teman-teman tentang ilustrasi yang barusan saya sampaikan, tentang gambar dan video yang barusan saya sampaikan terkait tentang sistem pakar. Bagaimana? Ada? Terdengar? Menurut saya, Bu, Ya, bagaimana? jadi Dikit. sistem pakar itu memindahkan keahlian orang ke komputer gitu, Bu. Jadi Iya. misalkan seorang dokter yang mengerti obat gitu dipindahkan ke komputer, mungkin seperti itu, Bu. Iya, betul-betul. Jadi dari pengetahuan dan kemampuan seseorang yang mungkin orang ini agak sedikit langka gitu ya, teman-teman, bisa kita manfaatkan untuk bisa kita simpan dalam suatu alat aplikasi komputer, nanti bisa dimanfaatkan oleh setiap orang. Ditambah lagi dengan kemajuan-kemajuan teknologi saat ini, dengan adanya internet kayak gitu kan, bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan aplikasinya itu bisa bersifat murah ya. Oke, mungkin yang lain mau ada yang menyampaikan lagi, silakan. Nih, kebetulan saya pakai jaringannya jaringan HP sih, jadi agak lupa dikit ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi nanti insya Allah rekamannya akan bagus lah. Ya, ada lagi yang mau teman-teman sampaikan tentang materinya, tentang apa yang teman-teman dapatkan barusan?
dari yang sudah saya sampaikan? Satu orang lagi mungkin, saya tunggu siapa yang mau menyampaikan. Apa sih yang dapat teman-teman simpulkan gitu ya tentang sistem pakar dari ilustrasi tadi? Mungkin kalau suara saya tidak jelas dari gambarnya, mungkin dari videonya yang barusan tadi saya sampaikan. Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, satu orang aja lagi. Ya, silakan. Halo? Suara saya masih terdengar sama teman-teman semuanya? Saya masih gabungkan sama teman-teman? Masih Bu. Sip. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, satu orang lagi? Saya tadi udah dikiri, silakan. Siapa yang mau sekarang? Satu orang yang berpendapat. Ya, ayo. Silakan teman-teman, siapa yang mau? Muhammad Nasir, mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Hasbi, Wardiman, Haryana, yang lain. Biasanya rame-rame nih kelas ini nyampein pendapat. Silakan. Satu orang lagi, siapa yang mau? Kalau gitu itu Bu, misalkan kalau nanti teh kan segala pemikiran manusia itu ya keahlian-keahlian gitu tuh kan diterapin di sistem AI. Bagaimana kalau misalkan si dokternya itu jadi gak perlu ke dokter lagi, jadi kita itu menggunakan itu sistem itu, terus jadi yang berguna itu bakalan cuma dokter bedah doang gitu. Ya. Nanti kita akan lihat ya, pertanyaan dari Muhammad Nasir itu ada suatu kekhawatiran. Kekhawatiran yang wajar. Jika sekarang setiap kemampuan dari orang-orang yang ahli gitu ya, salah satunya contohnya dokter, sekarang bisa dipindahkan ke dalam teknologi gitu. Terus nanti orang ahli tersebut kerjanya apa gitu kan ya? Apakah mereka nanti masih bisa bereksistensi gitu ya dalam kehidupan manusia, apa mereka menjadi tergeser oleh teknologi? Nanti akan kita jelaskan seperti apa sih dalam lingkup sistem pakar. Oke ya, nanti saya tahan dulu ya jawaban dari untuk Nasir ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir ya, nanti setelah saya menjelaskan materinya. Oke, saya akan lanjutkan dulu materinya biar nanti kita bisa menjawab pertanyaan dari Muhammad Nasir buat teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan tidak ada gangguan ya. Udah muncul jaringannya teman-teman? Bagaimana? Jaringannya udah muncul atau belum? Sudah, Bu. Oke, sudah muncul. Ya, ini sekarang kita akan lihat. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman ya, khususnya oleh di kiri di sini. Nah, yang namanya sistem pakar itu adalah aplikasi komputer, udah pasti ya. Dia merupakan salah satu teknologi informasi yang berupa aplikasi komputer. Nah, biasanya dia berupa software kebanyakan. Itu yang dirancang untuk, di sini. Cakupan untuk penggunaan sistem pakar itu biasanya dia pada domain tertentu. Jadi spesifik ya. Contohnya pada kesehatan. Kesehatan pun dia hanya untuk khusus untuk, contohnya tidak ada yang sifatnya untuk kesehatan secara umum sistem pakar itu. Biasanya untuk kalaupun di domain kesehatan, biasanya khusus untuk contoh kesehatan anak, kesehatan tulang, kesehatan kulit, kesehatan. Jadi pada satu yang lebih spesifik. Tapi di dalamnya memuat masalah yang kompleks. Contohnya penyakit anak itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari, anak itu sakit itu gejala yang paling utama adalah dari demam, panas. Tapi sebenarnya dari panas tersebut itu bisa mengarah pada berbagai macam penyakit anak. Apakah dia nanti akan batuk pilek, apakah dia ternyata sedang sakit perut, biasanya semua anak itu berawalnya dari itu. Nah, orang tua bilang anaknya sakit, biasanya diawali dengan dia mengetahui anaknya, contohnya ada demam. Demamnya 2 hari nggak selesai-selesai, biasanya makin panik gitu kan. Nah, di sana memang ada domain tertentu yang memang punya masalah yang kompleks. Selain dari kesehatan juga banyak. Contohnya dari sisi seperti sekarang, kita punya komputer. Komputer kita tiba-tiba blue screen. Nah, blue screen ini kan bisa mengantar kita pada berbagai macam masalah. Apakah komputer kita itu bermasalah dari sisi RAM-nya, dari sisi komponen yang lainnya, ataupun mungkin HP kita. Tiba-tiba HP kita sering nge-restart. Nah, domain ini kan cukup sederhana kan, hanya tentang masalah teknologi HP. Bukan teknologi gadget secara umum, HP, tab, dan lain sebagainya. Tapi dari sana, kita akan punya berbagai macam kemungkinan kesalahannya tersebut atau errornya itu di sebelah mana.
atau juga mungkin alat-alat kita yang lainnya, atau mungkin domain-domain masalah yang lain. Tapi sifatnya biasanya permasalahan yang diangkat pada sistem pakar itu cakupannya yang sifatnya khusus gitu ya teman-teman, yang sudah mengarah pada satu bagian tertentu. Biasanya seperti itu. Nah, terus di sana walaupun dia sudah spesifik pada permasalahan tertentu, biasanya tetap ada di baliknya itu ada permasalahan yang kompleks, karena dari beberapa gejala atau beberapa fakta yang terjadi, yang kita rasakan, biasanya akan mengantarkan kita pada kemungkinan kesalahan, penyakit, ataupun mungkin suatu trouble yang berbeda. Cuman di sini biasanya penyelesaian masalahnya secara manual, secara konvensionalnya itu tidak bisa diselesaikan oleh orang awam, oleh orang-orang yang mungkin seperti kita amatir. Biasanya penyelesaian masalah ini itu selalu dikonsultasikan pada human atau pada manusia atau pada orang yang memiliki level kecerdasan yang extraordinary. Yang mana contohnya dia punya pendidikan khusus, kayak kalau dokter anak kan dia memang sudah memiliki pendidikan dokter, sudah menempuh pendidikan spesialisasi untuk dokter anaknya. Terus juga dia sudah membaca semua kemajuan-kemajuan mungkin ilmu tentang pengetahuan tentang kedokteran anak gitu, kesehatan anak itu seperti apa. Dan selain daripada itu, biasanya human itu atau orang itu punya expertise, kepakaran. Karena kepakaran itu muncul tidak hanya sekedar dari pendidikan ataupun informasi yang dia terima, tapi juga dari pengalaman yang sudah dia lakukan secara dalam jangka waktu yang cukup lama biasanya. Ya, kayak yang namanya dokter anak itu kan biasanya dokter anak yang mungkin kita sebut pakar itu biasanya yang populer. Populer itu kenapa? Karena orang itu sudah bisa hadir di masyarakat dengan waktu yang mungkin tidak hanya sebentar, waktunya mungkin dia lebih dari 1 tahun atau mungkin berkali-kali dia mendapatkan pasien yang datang ke dia, konsultasi ke dia, dia kasih diagnosa, dia kasih saran pengobatan, dan pasien tersebut bisa sembuh. Nah, semakin banyak dia menyelesaikan kasus-kasusnya, dan semakin tepat apa yang dia sarankan, biasanya dokter tersebut kan menjadi dokter yang populer. Lama-lama dia menjadi diakui sebagai seorang pakar. Nah, jadi kepakaran tentang suatu masalah itu tidak hanya sekedar dilihat dari sisi pendidikan, tidak hanya dilihat dari sisi pelatihan, tapi juga dari sisi pengalaman. Jadi dari 3 hal ini yang membuat kecerdasan seseorang menjadi lebih dari orang yang lain, sehingga memang untuk sistem pakar ini, selain dia membidik pada domain masalah tertentu, di sini juga ada suatu kecerdasan yang orang yang cerdas dengan kemampuan yang luar biasa, yang ahli untuk biasanya menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini kemampuan dari ahli ini itu biasanya kita ambil, kita acquiring pengetahuannya. Jadi dari apa yang dia ketahui berdasarkan pendidikannya, berdasarkan pelatihannya, berdasarkan apa yang dia baca, dan berdasarkan apa yang dia alami, nah itu kita ambil, lalu kita simpan ke dalam satu basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuannya sama seperti yang kita kemarin deskripsikan, itu isinya di sini berupa suatu rules dan suatu fakta-fakta. Contohnya, kalau dia di sini expertnya itu ya, orangnya contoh dokter anak seperti yang tadi saya contohkan. Maka rules-nya itu berisi tentang contohnya ada berapa penyakit yang mau kita bahas. Contohnya penyakit anak yang diambil dari gejala panas. Biasanya ada berapa penyakit yang muncul. Terus aturannya, setiap penyakit itu pasti akan ada beberapa gejala yang memang mengarah pada penyakit tersebut. Nanti gejala-gejala itu kita simpan sebagai suatu fakta-fakta yang ada. Terus nanti kita buat aturannya, kalau penyakit A itu biasanya munculnya dengan gejala apa saja, penyakit B dengan gejala apa saja, penyakit C dengan gejala apa saja, nah kita buatkan rules-nya. Nah, nanti tinggal kita siapkan mesin inference-nya yang melakukan penalaran dari informasi yang dimasukkan oleh user, dia nanti melakukan penalaran seperti yang kita lakukan kemarin, bisa menggunakan backward chaining ataupun forward chaining ataupun metode lainnya, sehingga nanti bisa menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan itu berupa, kalau tadi mungkin ya dalam ilustrasi tersebut penyakitnya apa, kemudian bisa juga memberikan suatu penyaranan, sarannya, pengobatannya seperti apa. Nah, di sini memang sistem pakar ini sudah banyak yang dibicarakan, tapi memang
beberapa pemanfaatannya belum bisa menyeluruh, walaupun memang sudah banyak dibicarakan dan diteliti oleh orang lain. Nanti kita akan lihat lagi kenapa sampai terjadi seperti itu. Nah, pembicaraan tentang sistem pakar ini memang muncul dari awal semenjak yang namanya AI itu digaungkan. Muncul orang-orang mulai berkeinginan untuk membuat suatu alat. Nah, sifatnya di sini yang berupa alat yang bisa menerima input output atau komputer yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka yang awalnya harus menunggu adanya seorang pakar. Nah, dari awal di sini kalau GPS itu General Purpose Problem Solver ini dia masih sifatnya umum, menggunakan klausa-klausa dari teori produksi logika. Cuman kesininya ini yang dimulai dari Dendral sampai ke sini saat ini itu semuanya sudah merupakan sistem pakar yang membidik pada masalah-masalah yang khusus. Nah, jadi memang di sini dari zaman dulu itu sistem pakar itu sudah dijadikan satu concern sendiri dalam pengembangan AI. Saat ini pun kalau kita lihat riset-riset tentang sistem pakar itu di dalam Indonesia saja ya, di nasional saja. Pada saat saya riset di Google Scholar, teman-teman kalau kita lihat ini untuk sistem pakar penyakit saja, gitu, penyakit anak itu sekitar ada 24.000 orang yang melakukan penelitian tentang sistem pakar dari penyakit anak. Saya pun tiap tahun biasanya menemukan gitu ya mahasiswa yang melakukan penelitian tentang sistem pakar. Nah, kebanyakan memang membidik dari sektor kesehatan biasanya, karena memang teknologi untuk kesehatan itu memang untuk di beberapa daerah masih belum bisa dimanfaatkan, sehingga di sini jadi peluang untuk bisa dilakukan riset, untuk bisa membantu masyarakat. Nah, di sana juga. Saya juga dulu tahun 2016 pernah bikin penelitian tentang sistem pakar, karena kebetulan kalau zaman 2016 itu ya, itu baru muncul yang namanya skincare gitu ya, atau satu klinik yang memang khusus untuk masalah kulit gitu ya. Tapi memang kalau di saya, karena kebetulan ini daerahnya di pedalaman gitu ya, penyakit kulitnya bukan hanya untuk masalah kecantikan gitu, skincare-nya. Ya penyakit kulitnya banyak teman-teman ya, penyakit kulit ada skurap kayak gitu ya, yang mungkin agak orang-orang mungkin malu gitu ya untuk bisa datang gitu ya ke dokter khusus kulit gitu kan, memang susah juga gitu ya untuk bisa mencari dokter kulit. Di daerah saya aja di sini ya di Tasik yang dokter spesialis kulit itu hanya ada 3 orang gitu, dan itu pun setiap kali ngantrinya banyak banget. Nah, salah satunya ini di Ciamis, ini satu klinik baru buka. Nah, kelemahannya di sini si klinik ini itu punya dokter ahli kulit, spesialis kulit, tapi dia domisilinya di Bandung. Sehingga pada saat dia itu bisa hadir hanya di weekend saja, hari Sabtu saja, untuk bisa melayani pasiennya. Sedangkan masyarakat di sekitarnya, karena ini daerah pedesaan gitu ya teman-teman, butuh gitu kan ya, butuh adanya bantuan dari ahli medis khususnya untuk penyakit kulit yang memang bisa standby kapan saja. Nah, di sini si skincare ini memang menyediakan ada ahli tenaga medis ya yang menjadi asisten dari dokter tersebut. Hanya saja memang kemampuan dia itu belum spesifik pada permasalahan penyakit kulit, sehingga akhirnya saya dengan teman-teman di sana konsultasi, berbicara dengan pemiliknya, dengan setiap orangnya, bikinlah aplikasi untuk diagnosis sistem pakar. Sehingga nanti si sistem pakar ini ada disimpan dalam komputer si asisten dokternya tersebut, sehingga nanti dari apapun yang hadir di sana, kalau ada pasien yang konsultasi tentang penyakit kulit, minimalnya si tenaga medis yang ada di sana, walaupun dia hanya asisten dokter, dia bisa memberikan informasi pada masyarakat tentang penyakitnya seperti apa sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh dokter yang bertanggung jawab di sana. Nah, itu adalah salah satu pengalaman yang pernah saya lakukan tahun 2016. Selain itu juga tahun 2018 saya pernah bersama teman-teman yang lainnya tentang sistem pakar ini untuk mendiagnosa gangguan kejiwaan dari bipolar disorder. Nah, memang kalau di daerah saya kebetulan kan ya, yang namanya kegangguan kejiwaan itu satu hal yang memang agak sedikit tabu untuk dibicarakan dan mungkin juga tidak diperhatikan. Nah, sehingga memang ada beberapa orang yang mungkin merasa malu untuk membicarakan hal ini. Nah, sehingga kita akan bikin satu aplikasi di sini yang memang dimanfaatkan oleh pihak sekolah ini. Nah, kebetulan saya kerjasama dengan pihak sekolah untuk bisa mendeteksi gangguan kejiwaan bipolar ini pada siswanya. Nah, di sini nanti pihak sekolah itu BK-BPBK itu nanti bisa memberikan suatu informasi nih tentang kecurigaan-kecurigaannya. Nanti dia bikin
eh, ada pertanyaan nih dari sistem ini yang saya ambil dari pengetahuan seorang psikolog dan yang ada di Tasik, dan juga satu-satunya yang agak susah ya untuk ditemui juga. Nah, yang 1 bulan itu hanya 1 kali bisa ada waktu kosong untuk sekedar berbincang. Nah, di sini dibuatkan aplikasinya sehingga memang nanti pihak sekolah itu bisa menggunakan ini sebagai alat bantu untuk mendeteksi, mendiagnosa gangguan kejiwaan dari siswanya. Nah, itu ada 2 yang pernah saya lakukan, cuman yang lainnya pun banyak teman-teman, tidak hanya di bidang kesehatan saja, di bidang hal lainnya seperti ini, masalah manajemen ya, ada, terus ada juga dari sini teknisi laptop, ini untuk bidang pertanian, ini juga untuk contohnya untuk kerusakan dari teknologi teknisi motor gitu ya. Terus ini juga ada tentang penyakit ternak gitu kan. Terus juga ini khusus untuk pembelajaran. Banyak sekali sistem pakar yang mulai dibahas di di riset gitu ya, diteliti oleh setiap orang untuk dimanfaatkan bagi orang banyak. Tapi memang mungkin untuk di daerah kita masih agak sedikit minim ya, tapi itu menjadi suatu peluang nih buat teman-teman yang mau nanti skripsi, siapa tahu teman-teman tertarik untuk bisa bikin sistem pakar ini. Nah, di sini sistem pakar ini teman-teman dia harus memiliki 4 hal. Karena ini yang menjadi karakteristik atau ciri-ciri dari sistem pakar. Sistem pakar ini kan dia berupa suatu program komputer. Itu yang sudah kita ketahui bersama. Yaitu merupakan suatu program komputer yang satu harus high perform. High perform di sini apa? Dia harus memiliki performa yang bagus itu apa? Dia harus bisa memiliki kinerja yang sama dengan kerjanya human expert. Kalau sekarang, contoh yang tadi ya, kasusnya seorang dokter anak yang populer. Sekarang dia bisa menerima konsultasi dari berbagai macam kalangan masyarakat. Terus dia menyediakan satu expert system yang menjaga jangan-jangan dia nggak ada di klinik, atau dia nanti ada pasiennya yang mau konsultasi di luar jam praktek. Nah, dia siapkan nih si aplikasi pakar ini. Sistem pakar ini, aplikasi ini, harus bisa memberikan layanan yang sama dengan layanan dari si human ini. Nah, dia harus bisa memberikan jawaban yang sama dengan jawaban dari human ini. Dia harus bisa memberikan suatu output yang sama dengan output yang diberikan oleh si human expert ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh human expert biasanya itu bisa juga dikerjakan oleh si expert system ini. Jadi di sini high performance itu merujuk pada apa yang dia terima harus sama juga yang dia diterima oleh biasanya oleh si human ini. Apa yang dia nanti keluarkan untuk disampaikan pada user itu pun harus sama dengan informasi yang nanti dikeluarkan dari human expert ini, karena menggunakan pengetahuan yang sama. Nah, selain itu juga harus understandable. Artinya, sistem ini, aplikasi ini harus menyediakan output informasi, suggestion ataupun saran untuk setiap user dengan kata-kata atau dengan redaksi, dengan template atau layout yang bisa dimengerti oleh user. Karena di sini yang nanti akan menggunakan aplikasi ini mungkin saja bukan orang yang expert, mungkin aja orang-orang amatir, orang-orang umum. Ya mungkin kalau seperti awal ya, saya membuat aplikasi tadi yang pakar penyakit kulit. Ya mungkin kan di sana usernya setengah expert lah, karena dia asisten dokter. Dia mengetahui pengetahuan dasar tentang kesehatan. Tapi tetap harus kita ingat, yang namanya expert system ini tidak memandang usernya itu siapa. Orang yang awam pun harus bisa membaca, memahami apa yang dikeluarkan oleh expert system ini. Sehingga kita harus menyediakan satu output yang cepat dipahami. Ya, hindarilah gitu ya kata-kata atau istilah-istilah yang terlalu medis atau terlalu teknis gitu ya, terlalu susah untuk dipahami oleh orang umum. Usahakanlah tampilannya, redaksinya itu bisa dengan cepat memberikan asistensi, memberikan satu dampingan, satu demonstrasi, atau mungkin penjelasan yang bisa cepat dimengerti oleh orang yang menggunakan aplikasi ini. Terus juga harus reliable. Reliable itu apa? Knowledge ini harus mendapatkan pengetahuan yang tepat, yang lengkap, dan sama dengan pengetahuan dari human expert. Jangan ada sesuatu yang berbeda. Nah,
keputusan hasil. Contohnya ada orang nih konsultasi ke human expert ini, dia menyampaikan suatu solusi, suatu kesimpulan. Nah, itu pun harus sama dengan kesimpulan ataupun solusi yang dikeluarkan oleh si aplikasi ini berdasarkan dari knowledge base ini. Jadi harus menghasilkan sesuatu yang sama. Nggak boleh ini human-nya, kalau ada 4 human expert bilang gejala ini menuju pada penyakit A, jangan sampai kita punya sistem pakar yang malah menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Harus pun sama dengan semua pakar human yang ada. Jadi harus adanya reliable. Nah, kalau tidak reliable, maka tidak akan high perform. Selain daripada itu, harus highly responsive. Artinya apa? Proses dari user memasukkan fakta, memberikan pertanyaan pada sistem pakar ini, itu harus secepat mungkin diramu, diambil oleh si inference engine-nya, digabungkan dengan aturan-aturan yang ada pada knowledge, lalu dia bisa melakukan penalaran, sehingga mendapatkanlah satu kesimpulan, penyakitnya apa, lalu dia bisa memberikan saran penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini waktunya tidak boleh terlalu lama. Ini kerjanya si inference engine ini harus bisa dengan cepat untuk bisa memberikan suatu konklusi, kesimpulan, masalahnya apa, trouble-nya apa, penyakitnya apa, berdasarkan dari fakta-fakta yang dimasukkan atau gejala-gejala yang dimasukkan oleh si user, lalu dia bisa memberikan suatu advice atau suatu saran, solusinya seperti apa. Nah, waktunya nggak boleh lama-lama. Kenapa? Karena kalau waktunya lama, ya udah daripada pakai aplikasi ini, udah mending ketemu sama si human expert-nya. Nah, jadi di sini sistem pakar itu memang punya karakteristik yang cukup berat ya, harus high perform, berarti dia harus bisa melakukan suatu kegiatan ini sama dengan apa yang dilakukan oleh si human expert-nya. Harus understandable, jadi harus bisa memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh orang atau user yang tidak expert sama sekali. Terus juga harus reliable, jadi harus menghasilkan kesimpulan yang sama dengan kesimpulan pada umumnya, karena pengetahuan yang diambil itu berasal dari pakar yang memang sudah terbukti lah gitu ya, handal. Terus juga waktu prosesnya tidak boleh terlalu lama, harus bisa cepat di sini. Jangan sampai nanti user kecewa sehingga nanti sistem pakar ini tidak digunakan. Nah, ini nanti kalau teman-teman nih tertarik menggunakan sistem pakar ini sebagai tema skripsinya, maka nanti pengujian pada sistem pakar yang teman-teman lakukan adalah melihat dari 4 karakter ini. Berarti nanti kalau teman-teman bikin expert system, bagaimana teman-teman harus bikin expert system yang high perform, understandable, reliable, dan high responsive. Nah, itu yang menjadi 4 karakteristik dari sistem pakar yang perlu kita perhatikan. Sedangkan kategori masalahnya banyak ya teman-teman, ada interpretasi, ini biasanya untuk memberikan suatu deskripsi atau kesimpulan. Ini biasanya umum lah, setiap bisa masuk pada berbagai macam jenis masalah. Prediksi, ini banyaknya biasanya di bidang finansial, ekonomi, banyak diminta pakar untuk melakukan prediksi. Itu dia sistem pakar juga bisa, nanti dia tujuannya untuk menginterpretasi, memberikan gambaran pada fakta yang ada, memberikan suatu prediksi untuk dari fakta yang ada untuk kedepannya seperti apa, melakukan diagnosis, ini banyak ya untuk di bidang kesehatan, untuk menjabarkan situasi-situasi yang ada, atau memberikan desain atau perencanaan, biasanya ini untuk di bidang yang sifatnya penggunaan teknologi gitu ya, manufaktur kayak gitu. Terus juga banyak ya ini untuk teknologi support, itu ada debugging sama refiring. Nah, kayak kalau kita kan punya HP nih merek S, biasanya kalau error harus minta ke service centernya gitu kan ya. Nah, mungkin aja dengan tanpa perlu dulu ke service center, karena saat ini contohnya sedang pandemi, nah kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas untuk mencari tahu gitu kan masalah kita itu sebenarnya apa. Apakah bisa diselesaikan dengan asistensi dari pendampingan dari aplikasi. Contohnya aplikasi bilang contoh coba dicek ininya, coba digini. Kan kadang-kadang suka ada yang kayak gitu ya. Ataukah kita sudah memang punya masalah yang harus ketemu langsung dengan si pakarnya tersebut. Nah, banyak sekali lah untuk simulasi, banyak untuk monitoring juga banyak. Jadi sistem pakar itu bisa digunakan untuk hal-hal ini, interpretasi, prediksi, sampai ke monitoring. Itu nanti teman-teman silakan bisa mencari domain masalah apa yang spesifik, lalu teman-teman silakan cari pakarnya, lalu tinggal cari ini nanti permasalahannya apa yang akan teman-teman lakukan dengan sistem pakarnya. Nah, untuk bisa membangun sistem pakar di sini teman-teman semuanya,
kita pertama harus mengumpulkan komponen-komponennya dulu. Komponen utama dari expert system dalam artificial intelligence adalah ini yang paling utamanya. Jadi masalah apa sih yang bisa kita angkat menjadi suatu aplikasi expert system adalah suatu masalah, suatu tema yang memang di sana ada keterlibatan human expert. Kemudian kita di sini atau mungkin tim kita sebagai knowledge engineer-nya, nah nanti si knowledge engineer ini yang akan mengakuisisi pengetahuan dari human expert dipindahkan dalam suatu sistem komputer. Nah, di sini nanti isinya ada pengetahuan, knowledge base-nya, lalu ada ini otaknya, CPU-nya lah gitu ya, inference engine-nya yang nanti dia akan mengolah dari fakta yang dimasukkan user dan aturan yang ada dalam knowledge base. Kemudian dia harus menyiapkan juga interface-nya, jadi antar muka untuk user yang mungkin umumnya adalah orang-orang yang bukan expert, dia bisa melakukan input dan membaca output dengan mudah. Dan terakhir adalah orang-orang yang menjadi pengguna dari aplikasi. Yang dinyatakan tadi, komponen yang paling utama pertama itu adalah seorang pakar dan kepakaran pada bidang yang akan kita bangun sistem pakarnya. Nah, di sini biasanya memang orang pakar ini jumlahnya memang tidak banyak ya. Biasanya masih dalam jumlah yang terbatas, yang kecil, di mana memang di sana untuk bisa menjadi pakar itu butuh waktu, butuh proses. Karena pakar ini harus memiliki pengetahuan yang spesifik. Berdasarkan dari pendidikannya, dari latihannya, dari yang dia baca, dari informasi yang dia dapatkan, dan yang paling penting adalah dari pengalaman. Biasanya memang yang jadi patokan pertama itu adalah bisa tidak dibuatkan sistem pakarnya adalah ini. Ada tidak pakarnya ini? Ada pakar, berarti bisa dibuatkan sistem pakarnya. Tapi kalau tidak ada pakar, tidak bisa dibuatkan sistem pakar. Ataukah suatu masalah yang memang tidak perlu pakar, itu tidak bisa dibuatkan sistem pakar. Buatlah jadi sistem penunjang keputusan saja. Jadi aplikasi biasa gitu. Jadi kalau yang ada pakarnya, jumlahnya terbatas, nah, maka bisa dibuatkan sistem pakar. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak perlu menggunakan pakar, berarti itu sudah jadi suatu rutinitas kan. Berarti kalau tidak menggunakan pakar, siapapun orang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga kalau tidak ada pakar, tidak perlu pakar, tidak bisa dibuatkan sistem pakar. Pakar itu memang harus diperhatikan. Biasanya kalau masalah pertama itu ada pakar katanya gitu kan. Tapi hanya berdasarkan pengalaman. Tapi tidak berdasarkan satu lisensi dari pendidikan ataupun dari latihannya. Itu pun memang perlu dipertanyakan, karena kalau memang tidak ada lisensi dari pendidikan, dari pelatihannya, kita juga nggak tahu apakah dia benar bisa memberikan pengetahuan yang benar ataupun tidak. Contoh, saya pernah dulu ada mahasiswa yang konsultasi mau bikin sistem pakar tentang diagnosa kerusakan pada HP. Terus saya tanya pakarnya siapa gitu kan, pas dia jawab pakarnya itu dari pegawai konter tertentu. Terus saya tanya, nanti ini HP-nya mau HP merek apa? Nah, HP-nya merek apa saja? Terus saya tanya, merek apa saja itu setiap merek itu sebenarnya punya karakteristik tersendiri. Nah, usahakan kalau bisa lebih spesifik lagi pada merek-merek tertentu, kata saya itu. Tapi permasalahannya kalau kita bawa merek, harus kita dapatkan lisensinya. Jangan sampai nanti kita berbicara tentang merek A, B, C, D, tapi pakar yang kita tanyai, yang kita minta pengetahuannya bukan orang yang dikasih lisensi dari sana. Jadi kalau kita memang mau bikin sistem pakar nih ya, yang nanti mungkin akan merepet pada merek-merek tertentu, pada teknologi buatan pabrik-pabrik tertentu, usahakanlah kita udah ketemu nih sama orang yang memiliki lisensi. Jadi apa yang kita masukkan pada knowledge base kita itu merupakan pengetahuan yang memang benar gitu kan, berdasarkan dari pakar yang memiliki pendidikan, memiliki pelatihan, itu kan yang menjadikan lisensi, dan juga dia memiliki pengalaman di bidangnya. Nah, berarti minimalnya kita harusnya larinya ke service center, kayak gitu, CTC juga. Kalau mungkin untuk sekedar di counter biasa itu harus kita cari tahu apakah counternya itu punya satu hubungan yang memang dia itu sudah punya kerjasama yang resmi atau tidak. Usahakan kata saya yang resmi kayak gitu. Jadi memang pertokan pertama untuk membangun sistem pakar itu ya dari pakarnya itu.
Terus juga pernah ada satu mahasiswa yang mau bikin sistem pakar untuk membantu pembelajaran apa ya itu pembelajaran apa namanya itu teknik kendaraan, sepeda lah ya, sepeda kayak gitu, otomotif gitu. Terus dengan saya nanya pakarnya siapa, dia bingung pakarnya siapa. Kata saya itu nggak usah bingung pakarnya. Saat ini gitu kan, yang namanya perusahaan-perusahaan otomotif itu kan sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Mereka sudah datang-datang ke SMK-SMK, melatih guru-gurunya agar memiliki kemampuan sesuai dengan perkembangan dari teknologi otomotif yang mereka punyai. Sudah, kata saya itu, kalau gitu, karena gurunya memang sudah punya pengalaman, punya link, minta aja link ke sana, kata saya itu. Nah, kalau gurunya udah punya sertifikat atau potensi lisensi dari merek tersebut, kenapa tidak dia jadi pakarnya? Karena memang dia sudah punya satu izin untuk bisa menyebarkan tentang bagaimana mendiagnosa trouble dari dari masalah-masalah yang ada di otomotif tersebut. Nah, itu memang jadi patokan pertama teman-teman untuk membangun sistem pakar itu adalah ini, expertnya ini. Nah, memang expertnya usahakan tidak hanya satu ya, ada beberapa. Cuman memang karena untuk beberapa hal agak susah ya. Kayak saya aja dulu waktu bikin bipolar disorder hanya bisa menemukan satu pakar ditasi gitu kan ya. Nah, memang mungkin nanti ke depannya bisa aja teman-teman bisa punya beberapa pakar yang nanti bisa memberikan suatu knowledge base yang lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi. Nah, selanjutnya setelah adanya human expert ini, yang paling penting adalah adanya knowledge engineer. Di sinilah peran kita sebagai knowledge engineer. Di sini bisa terdiri dari satu orang ataupun misalkan tim lah ya, tim yang nanti dia akan membuat proses ini. Dari mulai akuisisi pengetahuan dari human expert ke knowledge base, membangun knowledge base itu sendiri, lalu menyiapkan inference engine, membuat user interface, dan mengintegrasikannya dalam satu aplikasi komputer, itu adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh knowledge engineer. Nah, itu. Jadi kita harus bisa meramunya. Pertama kemarin kan knowledge engineer itu harus bisa menyiapkan domain masalahnya, harus bisa menyiapkan rules-nya, harus bisa memilih platform yang akan dia gunakan itu apa. Selanjutnya, nah, si knowledge base engineer ini dia membutuhkan satu, basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini harus bersifat high quality. High quality itu apa? Berarti high quality dari basis pengetahuan adalah tergantung dari expert yang akan kita tanyai, yang akan kita acquiring. Expert ini dia harus orang-orang yang memang kata saya juga terdidik, terlatih, dan berpengalaman di bidangnya sehingga dia memang layak disebut pakar. Nah, dari sini kita bisa minta pengetahuannya. Nah, kalau orang ini teruji, handal, dan memang sudah terjamin gitu ya kepakarannya, maka nanti pengetahuan yang kita miliki pun akan bersifat high quality karena berasal dari orang yang memang terpercaya. Terus juga usahakan memang biasanya gitu kan ya diusahakan agar ada beberapa pakar kalau memungkinkan. Kenapa? Karena yang namanya knowledge base, pengetahuan di sini itu tidak boleh setengah-setengah. Ini harus pengetahuan yang lengkap, selengkap-lengkapnya, agar bisa mendukung kerja dari sistem pakar kita. Karena di sini tingkat kecerdasan sistem pakar kita itu tergantung dari knowledge base-nya. Semakin lengkap knowledge base-nya, semakin pintar. Tapi semakin minim knowledge base-nya, maka akan semakin kurang pintar dari aplikasi. Nah, maka di sini, keberhasilan suatu sistem pakar itu sangat bergantung pada kumpulan pengetahuannya. Perhatikan harus akurat dan tepat. Karena kalau tidak akurat, maka dia tidak akan high perform. Dan harus tepat, karena kalau tidak tepat, maka nanti mungkin advice ini, saran solusi yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan user ini, tidak akan tepat. Kalau tidak tepat, ini akan beresiko bagi usernya, dan mungkin akan ada kegagalan dari penggunaan dari expert system. Nah, sehingga memang nanti expert system ini harus kita uji coba dulu, baru kita publikasi untuk bisa digunakan oleh orang banyak. Nah, selanjutnya, setelah kita punya knowledge base-nya, kita harus punya inference engine. Nah, jadi di sini ada satu bagian program yang memang dia bertugas untuk melakukan teknik penalaran. Jadi teknik penalaran itu seperti yang kita lakukan kemarin, ada rule base-nya, ada faktanya, lalu kita cek query-nya. Nah, contohnya, saya sakit
flu kata saya itu bilang saya sakit flu. Terus nanti dia cek sakit flu itu apa saja yang menjadi gejalanya. Nanti ditanya lagi, apakah saya ada bersin-bersin, apakah saya batuk, apakah saya ada demam, apakah saya ada sakit kepala, ada pusing, apakah saya ada sakit badan. Nah, kalau memang semua gejalanya menunjukkan pada flu, nanti dia bilang, ya, Anda memang flu dan disarankan untuk melakukan pengobatannya seperti ini. Nah, itu biasanya kita melakukan sistem pakar seperti itu. Ataupun mungkin dengan teknik yang forward. Jadi kita tidak perlu bilang saya sakit flu, cukup ditanya aja sama si engine ini. Apakah Anda bersin-bersin? Ya, kata saya. Apakah Anda ada sakit kepala? Ya. Apakah Anda ada demam? Ya. Nanti dia bilang, oh kalau demam ini, oh ini sakitnya. Anda dari contohnya gejala yang Anda masukkan gitu, Anda didiagnosa mengalami penyakit influenza, disarankan untuk melakukan pengobatan ini. Nah, jadi di sinilah tugasnya si inference engine ini, dia untuk bisa mengolah fakta dan aturan pada basis pengetahuan untuk bisa mendapatkan kesimpulan. Jadi kalau kesimpulannya sudah didapatkan, masalahnya apa, trouble-nya apa, penyakitnya apa, nanti dia bisa bikin suatu solusi. Nah, bisa ada advice-nya di sini, ada sarannya yang dia sampaikan pada usernya. Nah, ini pun dia menjadi otaknya nih. Jadi kalau otak itu, kalau pengetahuannya udah banyak, tapi pola, maka nggak jelek kan. Jadi kalau otaknya di sini pengetahuannya udah bagus, udah lengkap, nah sini pun dia harus cepet nih. Nah, dia harus cepet responnya, sehingga nanti expert system ini kelihatan nih, tingkat kecerdasannya seperti itu. Yang paling terakhir, ini merupakan bagian yang mungkin enteng, tapi menjadi peranan yang paling penting, karena dia menjadi suatu tampilan depan sistem expert ini pada si user. Jadi interface ini dia yang menjadi suatu tampilan yang menjembatani antara user yang tidak expert dengan knowledge base dari user. Biasanya user ini kan tidak tahu isinya apa, sehingga memang user interface ini dia harus bisa user friendly. Pertama, harus bisa menampilkan form input yang mudah, apakah dalam bentuk pertanyaan, sehingga kita tidak perlu susah-susah, atau dalam bentuk query, ataupun seperti apa, itu pun harus dibuatkan suatu hal yang memudahkan orang untuk menyampaikan fakta-fakta yang dia lakukan, yang dia rasakan. Kemudian, juga harus bisa menampilkan hasil di sini yang tadi, harus understandable. Di sini, selain inputnya, outputnya pun harus kita perhatikan. Tampilannya harus bisa semenarik mungkin, dan bisa sejelas mungkin untuk bisa dipahami oleh orang yang mungkin tidak ahli di bidangnya. Nah, ini yang terakhir adalah komponen adalah orang-orang yang akan menggunakan sistem. Orang-orang ini memang biasa, karena sistem pakar ini mungkin digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang masalahnya, sehingga menjadi suatu tanggung jawab dari knowledge engineer ini untuk bisa menyiapkan sistem pakar yang siap untuk digunakan oleh siapapun, bahkan untuk orang yang tidak paham sama sekali tentang masalah tersebut. Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada dalam pembangunan sistem pakar. Jadi memang tidak mudah membangun suatu sistem pakar, berbeda dengan membangun decision support system. Walaupun sama-sama mendukung pada pengambilan keputusan manusia, kalau DSS memang di sana dia membidik masalah-masalah yang sifatnya tidak perlu adanya pakar. Masalah-masalah rutin yang mungkin dalam cakupan yang sederhana ataupun yang kompleks, dengan metode tertentu untuk bisa mencapai suatu kesimpulan atau suatu keputusan, itu maksudnya DSS. Tapi kalau di sini, penyelesaian masalahnya aja pada kegiatan sehari-hari menggunakan orang tertentu, orang ahli, maka inilah cakupannya si sistem pakar. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa sih batasan dari sistem pakar itu sendiri. Untuk membangun sistem pakar ini, butuh kerjasama yang solid dari knowledge engineer dengan si human expert-nya. Kenapa? Karena sistem pakar itu, ingat ya, bisa sukses ataupun tidak tergantung dari knowledge base-nya. Sehingga di sini, antara kita sebagai knowledge engineer dengan pakarnya itu harus ada kesinambungan. Harus kita bisa pertama melakukan karakteristik masalah. Karakteristik masalah ini nanti bisa memperlihatkan sejauh mana kerja dari sistem pakarnya. Terus juga bisa berhubungan dengan nanti teknik inference-nya seperti apa yang akan kita gunakan. Backward kah, forward kah, ataupun metode yang lainnya yang mungkin akan
akan kita bahas nanti minggu depan. Terus juga nanti kita bisa mendefinisikan, kita ketemu nih dengan si human expert-nya, kita definisikan ada berapa titik masalah yang akan kita bahas, ada berapa titik penyakit yang akan kita bahas, ada berapa banyak gejala yang mungkin bisa menuju pada penyakit atau masalah tersebut, terus juga bagaimana solusi yang bisa disampaikan oleh si aplikasi ini. Nah, itu nanti dibicarakan oleh si knowledge engineer dengan human expert. Kemudian setelah kita mendapatkan tersebut, kita harus menerjemahkan pengetahuan itu pada bahasa formal. Kenapa? Karena kita harus membuatkan aplikasinya. Bagaimana kita membangun mesin inference-nya, melakukan penalarannya seperti apa, gitu kan ya. Terus kita juga membuatkan suatu input dan output yang siap digunakan oleh user. Nah, itu selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh si knowledge engineer. Cuman tetap ya, poin pentingnya itu di sini. Menyiapkan knowledge base yang lengkap, mumpuni, handal, dan memang benar gitu ya, tepat, akurat, seperti yang memang ada di pengetahuan expertnya. Nah, kemampuan sistem pakar ini, teman-teman, dia harus bisa memberikan suatu kesimpulan berupa solusi, nasihat, lebih bagus dia bisa memberikan instruksi ataupun asistensi pada manusia. Bagaimana caranya, contoh sekarang tiba-tiba laptop saya nggak keluar nih suaranya. Nah, biasanya kan ada nih, harusnya memang sistem pakarnya itu bisa memberikan satu caranya, oh pertama cek ininya itu bisa. Atau bisa memberikan suatu demonstrasi, seperti apa sih caranya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ada memperhatikan input dan output, harus juga bisa memberikan prediksi juga, bisa prediksi, ataupun bisa memberikan saran alternatif solusi lainnya. Hanya saja ini, ada yang menjadi batasan dari sistem pakar. Jadi tadi pertanyaan Muhammad Nasir ini, tuh bisa terjawab dengan ini. Pertama, sistem pakar itu pun sama. Dia hanya sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan bagi manusia. Jadi bukan untuk menggantikan manusia dalam mengambil keputusan. Jadi di sini sistem pakar ini hanya jadi support sistem, hanya saja untuk masalah yang memang memerlukan pakar di sana. Jadi pakar itu adalah orang-orang yang memang terdidik, terlatih, dan berpengalaman di bidangnya. Tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah rutin yang biasanya dilakukan oleh operator atau teknisi gitu kan ya. Nah, di sini kalau kita butuh pakar, maka harus menggunakan sistem pakar. Juga memang sistem pakar ini tidak memiliki kemampuan manusia secara utuh. Karena memang di sini sistem pakar itu kan hanya bagian kecil dari AI, yang mungkin di sini belum sampai menyerupai super AI yang mendekati sekali pada kemampuan manusia berpikir dan bertindak secara manusiawi. Dia hanya baru melakukan berpikir secara rasional. Jadi kalau dari 4 komponen definisi AI dulu yang ulah kita bahas, sistem pakar itu hanya sampai ke berpikir secara rasional. Kenapa? Karena dia hanya mengambil teknik penalarannya saja. Terus juga sistem pakar ini dia akan memproduksi, dia tidak bisa memproduksi hasil yang akurat jika basis datanya itu atau basis pengetahuannya tidak memadai, tidak lengkap, tidak akurat, tidak berdasarkan dari pakar yang kurang berpengalaman. Itu pun sama, akan berakibat pada tidak adanya hasil yang akurat. Jadi memang sistem pakar ini butuh suatu tantangannya adalah bagaimana caranya kita menghasilkan basis pengetahuan yang memadai, yang mumpuni, yang handal, sama persis dengan si pakar yang ada tersebut. Terus juga di sini dalam cakupan sistem pakar belum bisa menyempurnakan pengetahuannya. Sehingga pada saat saya mengaquiring, contohnya saya ketemu dengan seorang pakar 2020. Anggaplah pengetahuan dari pakar itu jumlahnya 75%. Terus gitu kan ya, saya mengaquiring pengetahuannya tersebut. Ya, dari 75% saya ambil 60%-nya lah gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Ataupun mungkin saya ambil 70%-nya. Nah, mungkin aja selama tahun-tahun ke depan, pakar ini kan, dia kan, kalau manusia kan belajar, mendapatkan informasi gitu kan ya. Dia terus melakukan pemikiran, pengetahuannya, wawasannya bertambah. Tapi sistem pakar ini, dia tidak bisa melakukan pengembangan sendiri. Jadi, knowledge base yang dia dapatkan adalah knowledge base pada saat itu di acquiring dari human expert-nya. Jadi pada saat nanti ada hal-hal yang baru, nah sistem pakar ini belum punya satu
kemampuan untuk berpikir sendiri, belum punya learningnya. Sehingga memang kedepannya dengan adanya teknologi learning pada AI, itu bisa kita masukkan pada sistem pakar. Tapi pada saat ini sistem pakar ini dia belum punya kemampuan untuk menyempurnakan pengetahuan mereka sendiri. Nah, itu ya. Jadi memang, nah inilah Muhammad Nasir ya tadi pertanyaannya. Walaupun ini nanti banyak sistem pakar yang dipergunakan, tapi sistem pakar itu punya ketidakmampuannya ini. Ya, mungkin nanti dengan perkembangan AI mungkin bisa ya sampai dia punya high performance sekali gitu ya dengan adanya kemampuan learningnya. Tapi tetap saja tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya manusia itu kan selalu berpikir, selalu selalu mengalami hal-hal baru, mendapatkan hal-hal yang baru sehingga nanti tetap manusia akan memiliki eksistensi yang lebih bagus dibandingkan dengan alat. Alat ini kan hanya menggantikan kerja manusia. Nah, pada saat manusianya sekarang kembali lagi bekerja, mendapatkan informasi baru, alat ini dia akan tetap kalah oleh manusianya. Berarti kalau mau dibikinkan lagi sistem pakar, bikin lagi sistem pakarnya kayak gitu ya teman-teman. Dan juga mungkin di sini contohnya ada mahasiswa saya tahun kemarin, kebetulan memang bukan bimbingan saya, tapi dia lagi bikin sistem pakar tentang penyakit pernapasan. Nah, dia lagi bikin pernapasan kan tahun 2019 itu dia masukin judul nih buat skripsinya tentang sistem pakar penyakit pernapasan. Nah, tiba-tiba 2020 kan kita dapat kasus tentang COVID ya, yang sama-sama memiliki gejala yang sama dengan penyakit-penyakit dalam pernapasan. Akhirnya disuruhlah sama si dosen pembimbingnya untuk memasukkan COVID di sana. Nah, itu yang membuat dia bingung. Kenapa? Sistemnya udah hampir jadi, karena dia udah hampir 6 bulan dari 2019 itu bikin aplikasi pakar tentang sistem pernapasan di Tasik ya, di satu rumah sakit di Tasik, udah jadi. Tiba-tiba karena ada COVID, harus dimasukkan COVID-nya. Kenapa? Karena kalau tidak dimasukkan sistem pakar ini nanti nggak bisa ngasih tahu nih, mana yang COVID, mana yang bukan, katanya itu. Nah, dia nanti cari lagi, rubah lagi pengetahuannya. Jadi di sanalah ya, bahwasanya pada saat kehidupan manusia itu yang memang maha kompleks ini ya gitu ya, nah, tetap ya manusia itu punya kemampuan untuk belajar, untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Sehingga kalau kita bikinkan sistem pakarnya pun, suatu saat sistem pakar ini akan mengalami satu yang harus diproduksi ulang. Tapi harus diproduksi ulang, harus nunggu dulu dong manusianya sampai selesai belajar. Nah, tetap ya nanti walaupun seperti apapun, manusia akan memiliki eksistensi yang lebih dari sekedar alat-alat yang dia gunakan, alat-alat yang dia buat. Jadi tetap eksistensi manusia menjadi titik penting dalam kemajuan dari teknologi yang ada. Nah, itu ya. Nah, di sini juga kelebihan dari keuntungan dari penggunaan dari si sistem pakar ini, ya memang memungkinkan orang awam mengerjakan pekerjaan ahli. Ya memang pasti akan ada peningkatan ya. Pada saat sekarang mungkin ya, suatu pekerjaan di pabrik itu membutuhkan adanya ahli. Contoh, saya dulu pernah ketemu dengan mahasiswa yang dia bikin sistem pakar di daerah peternakan. Jadi ada suatu perusahaan, dia punya beberapa lokasi peternakan gitu ya, kandangnya itu lokasinya jauh-jauh, dan dia hanya bisa sanggup mengerjakan satu orang ahli saja untuk menjamin kesehatan dari hewan ternaknya. Sehingga memang pada saat tertentu dia dibutuhkan ahli ini di suatu tempat yang lain, ya susah gitu kan. Untuk membayar ahli yang lainnya pun harus meng-hiring pakar yang lain, jika jumlahnya banyak, perusahaan belum sanggup gitu ya bayarnya. Sehingga memang di sini dengan adanya asistensi dari aplikasi pakar, para penjaga kandang itu ya, yang bukan ahlinya, yang bukan pakarnya bisa bekerja. Sehingga memang di sini meningkatkan produktivitas. Jadi dengan adanya satu orang pakar yang diambil informasinya ditambah dengan informasi yang lain, orang-orang awam bisa bekerja layaknya si para ahli perusahaan ya, dengan bisa lebih hemat lah seperti itu. Terus seperti itu juga yang namanya pakar itu kan manusia ya. Nah, keberadaannya itu mungkin dia available ataupun tidak available. Kayak klinik dokter lah yang paling mungkin lah gitu ya. Pada saat sekarang dokternya sedang pelatihan gitu kan, atau dokternya sedang di luar kota, ataupun dokter pun manusia butuh refreshing mungkin, cuti gitu kan. Nah, bagaimana pengetahuannya bisa tetap ada dan dimanfaatkan, itu memang satu kelebihan dari sistem pakar. Jadi di sini kita bisa menyimpan pengetahuan dari pakar tersebut.
Nah, kalau sekarang pengetahuan dari pakar ini sudah disimpan, nah, secara otomatis kita melestarikan dari pengetahuan tersebut. Karena mungkin saja pakar yang sangat ahli di bidang tertentu itu yang jumlahnya sedikit, ya namanya manusia kan, ada misalnya lupanya, ada kemerosotan kemampuan berpikir, ada meninggalnya. Nah, sehingga memang kalau dengan adanya sistem pakar, nah, kita bisa melestarikan keahlian-keahlian para pakar yang mungkin jumlahnya tidak banyak. Nah, itu memang keuntungan dari penggunaan sistem pakar ini. Tapi perlu diperhatikan juga, pembiayaan untuk membangun sistem pakar itu tidak mudah. Kenapa? Karena banyak data yang harus kita ambil. Kita harus bisa mengambil sebanyak mungkin pengetahuan dari pakar. Karena semakin lengkap basis datanya, basis pengetahuannya, semakin performance-nya bagus sistem pakar ini. Belum juga selain pembangunannya, pemeliharaannya juga. Karena kita harus selalu menjaga performance dari sistem pakar ini harus tetap terjaga. Maka selain dibuat dengan biaya yang mahal, pemeliharaannya pun masih relatif mahal. Karena memang harus ada, pertama orang yang tahu, ya si knowledge engineer-nya harus dibayar untuk tetap menjaga aplikasi ini bisa bekerja dengan bagus. Jadi harus ada nih, selain si knowledge engineer atau teknisi yang menjaga dari sisi aplikasi agar tetap bisa berjalan bagus, harus ada nih admin khusus yang bisa mempengaruhi atau memperbaharui pengetahuannya. Nah, seperti tadi aja, tahun 2019, pembicaraan tentang penyakit pernapasan, belum ada COVID. 2020, mau tidak mau kita harus berbicara juga tentang COVID-nya dalam sistem pernapasan. Karena jangan sampai ada diagnosa yang harusnya COVID, ternyata dibilang bukan COVID. Atau yang harusnya bukan COVID, dibilang COVID. Nah, itu juga harus ada nih admin khususnya yang harus memperbaharui ini. Butuh manusia juga kan ya. Terus juga memang yang namanya sistem pakar tadi lebih sulit dikembangkan dibandingkan dengan sistem informasi biasa. Pertama, pakarnya ini yang perlu kita cari, dan pengetahuan pakarnya ini yang memang tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan kita buat jadi suatu knowledge base. Sistem pakar itu harus punya high quality knowledge base. Jadi nggak boleh sembarangan kita ambil. Kita harus pastikan sumbernya, pengetahuannya dari pakar yang memang terpercaya, terlisensi, dan berpengalaman di bidang tersebut. Semua keputusannya pun harus tepat. Misalnya kalau dokter yang ajaib lah, bisa menyelesaikan semua penyakit pasiennya, kayak gitulah ibaratnya kayak gitu. Jadi memang di sini masih banyak tantangan buat kita untuk bisa mengembangkan sistem pakar. Tapi di sanalah, kalau suatu teknologi masih ada tantangannya, berarti masih bisa untuk kita di riset. Teman-teman masih bisa mengambil penelitian untuk skripsinya di sistem pakar. Kenapa? Karena masih ada tantangannya. Masih banyak yang bisa kita lakukan di sistem pakar ini. Jadi kalau teman-teman tertarik, nah boleh nih nanti buat sistem skripsinya menggunakan sistem pakar. Nah, dalam sistem pakar itu, teman-teman, yang menjadi paling penting adalah tadi engine inference-nya, atau bagaimana cara dia bisa mendapatkan fakta untuk bisa menyimpulkan masalah trouble apa yang dialami oleh user dan bagaimana memberikan suatu solusinya. Nah, ini saya ulangi dulu. Nah, ini adalah video salah satu teknik penalarannya yang kemarin sempat saya bahas, yaitu tentang forward chaining. Nah, ini forward chaining ini ya biasanya diawali dengan pemberian pertanyaan untuk mengumpulkan fakta, untuk mengumpulkan informasi dari user seperti ini. Biasanya terdiri dari yes no ataupun suatu pernyataan apa gitu yang kayak tadi. Ini contohnya dia ngasih pertanyaan seperti ini. Ini sebenarnya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang khusus, teman-teman. Nah, baru ini adalah kesimpulannya yang sifatnya umum. Nah, ini sederhana ya kalau ini. Terus juga ini contoh yang lainnya. Ini juga sama. Ini adalah jenis dari forward chaining, di mana tahapannya adalah mengumpulkan fakta yang umum, yang khusus, sebanyak mungkin sesuai dengan rules yang dibutuhkan. Lalu nanti dia akan melakukan inferensi fakta mana yang sifatnya true terdapat pada rules yang mana, sehingga nanti dia akan bisa menyimpulkan suatu yang umumnya. Ini adalah forward chaining. Nanti kemampuan lainnya dari sistem pakar itu sebenarnya ini bisa dari sini, setelah didapatkan masalahnya apa, bisa dikasih solusinya seperti apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cuman di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini adalah gambaran dari forward chaining. Mengumpulkan dulu fakta-fakta
apa yang dirasakan oleh user, apa yang ditemui oleh user, dia kumpulkan, dia masukkan ke sistem, lalu sistem dengan knowledge base-nya, dengan aturannya melakukan inferensi sehingga dapatlah kesimpulan secara umumnya apa sih masalah yang dirasakan oleh user tersebut. Itu adalah contoh dari forward chaining, teman-teman ya. Banyak sekali yang biasanya menggunakan forward chaining, saya pun berkali-kali menggunakan forward chaining ya, karena ini dianggap paling mudah untuk digunakan. Nah, contoh ini nih ada tentang mengetahui kepribadian seseorang, melanisme, sanguisme, dan lain sebagainya, itu bisa kita deteksi dari perilakunya. Nah, perilaku ini nanti dijadikan sebagai suatu gejala ya, di sini CK. Lalu ini KP itu sebagai jenis kepribadiannya. Nanti ada contoh di sini ada 4 jenis kepribadian yang akan dicek. Nanti orang-orang tersebut itu akan ditanya, apakah dia mengalami gejala ini, apakah dia memperlihatkan perilaku seperti ini. Kalau ada yang cocok dengan aturan ini, maka dia didiagnosis sebagai atau disebutkan memiliki kepribadian jenis yang mana. Itu adalah jenis forward. Ini pun sama nih. Saya kemarin waktu searching tahun 2019 ada yang bikin penelitian cukup menarik nih, mendiagnosa kemusyrikan umat Islam. Mungkin dia tertarik karena banyak sekali ya kemarin masalah-masalah tentang berkaitan dengan keagamaan, khususnya kita nih orang Islam. Nah ini dia sebenarnya cukup unik juga nih bikin judul ini Bapak Ibu ini ya. Nah, dimana memang kita kan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya, karena sudah berkumpul dengan berbagai macam orang, baik itu muslim ataupun non-muslim, kegiatan kita sudah mulai campur aduk ya antara adat, kebiasaan, budaya, dan globalisasi ya saat ini ya. Nah itu mungkin aja kita tidak mengetahui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu apakah memiliki tingkat syirik atau tidak gitu kan. Nah, dengan ini kan bisa membantu bagaimana caranya kita mendiagnosa dari kegiatan-kegiatan kita. Ini sebenarnya kriterianya itu hanya diambil dari kegiatan. Contohnya kayak suka bakar kemenyan, suka ini, apakah suka pakai jimat, mungkin suka melakukan apa, nanti kan lebih banyak lagi. Nanti bisa dikategorikan nih apakah termasuk syirik yang besar atau syirik yang kecil. Sebenarnya ini gampang nih teman-teman ya. Teman-teman pertama pakarnya itu pasti adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini ya pakarnya itu. Berarti teman-teman kalau ini harus datang ke pesantren. Pesantrennya pun harus kita lihat nih pesantren mana yang paling memiliki kemampuan ataupun pembicaraan tentang hal ini gitu kan ya. Nanti dari sana kita temui orang-orang yang ahlinya, kita ambil informasinya, lalu kita buatkan basis pengetahuan. Sehingga nanti orang tidak akan seenaknya bilang musyrik pada orang lain, tapi ada satu aplikasi yang bisa melakukan pendiagnosaan ini. Nah, sedangkan kalau ini adalah yang menggunakan teknik backward chaining. Ini menggunakan teknik kebalikan dari forward. Nah, di sini dia biasanya akan meminta dulu orang untuk memberikan satu keadaan yang umum, satu kesimpulan yang umum. Contoh, apakah penyakit mana sih yang saya perkirakan terjadi pada saya? Contohnya di sini ada pilihan influenza, bronkitis, sama sinusitis. Saya kayaknya saya lagi sakit flu, kata saya itu. Kebetulan dari penyakit flu ini saya punya gejalanya kayak gini, demam, letih, lesu, saya kurang enak makan lah gitu, sama ada bersin-bersin. Nah, nanti tadi berarti saya gitu mendeteksi saya flu, apakah benar tidak saya flu gitu kan. Jadi kalau backward chaining itu untuk melakukan konfirmasi biasanya dari satu yang umum untuk dicek apakah benar tidak gitu kan ya hal tersebut itu. Sehingga nanti dari apa yang saya rasakan ini, nah itu nanti akan dikonfirmasi dengan yang ada dalam pakar ini. Nah, nanti dia dikasih nih pertanyaan tentang gejala-gejala yang mungkin muncul untuk penyakit yang tadi gitu ya, dari 3 penyakit tersebut. Sebenarnya dikasih 10 kemungkinan gejala, dengan saya masukkan gejala mana saja yang dirasakan oleh saya gitu ya. Nah, nanti tinggal saya masukkan gejala mana yang memang terjadi pada saya. Nanti tinggal ya, itu contoh di sini demam, berarti demamnya tinggal dikasih iya gitu kan ya. Terus letih, lesu, berarti tinggal dikasih iya gitu kan. Terus nanti contohnya hilang rasa makan iya, pilek bersin iya. Nanti yang lainnya tinggal dikasih tidak saja gitu kan ya, atau dikosongkan. Nah ini tinggal ini. Nah kita jawab. Jadi kalau forward chaining mengumpulkan dulu fakta-fakta, apa yang kita rasakan, kita sebutkan, baru nanti si mesin
ngasih tahu nih ternyata kita didiagnosa ini. Nah, kalau backward itu kita sebutkan dulu prediksi atau penganggapan kita gitu ya, user itu menganggapnya dia sedang sakit apa gitu kan, terus kita lakukan konfirmasi. Contohnya kalau mungkin untuk pakar yang lain itu saya bilang, oh ini kayaknya komputer saya rusak nih soundnya gitu kan. Nah, terus nanti dideteksi apa sih yang terjadinya gitu kan. Nah, kalau fakta-fakta cocok memang benar itu terjadi. Contoh kayak gini, kalau ternyata apa yang saya berikan itu gejalanya cocok dengan yang ada dalam pengetahuan sistem pakar ini, nah, keluar ini kemungkinan Anda mengidap penyakit influenza, obati benar. Yang tadi saya anggap saya penyakit itu influenza, ternyata dikonfirmasi oleh si sistem pakar ini benar. Kemudian sistem pakar ini ngasih tahu nih penyebabnya apa, terus juga nanti dia bisa memberikan satu saran apa yang harus kita lakukan. Nah, karena kan dokter juga setelah menyebutkan penyakit yang kita alami apa, biasanya juga dia ngasih biasanya ini terjadi karena begini. Nanti dia sarankan harusnya begini. Nah, itulah jenis dari sistem pakar yang backward chaining. Jadi kalau backward chaining ini, kalau tadi kan kepribadian itu diawali dengan pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku. Kalau ini tidak, jadi ditanya dulu perilakunya, kepribadiannya apa gitu kan. Menurut saya kepribadian saya itu adalah melankolis ibaratnya. Nanti dia dicek melankolis itu punya ciri-ciri seperti apa. Kalau memang ciri-cirinya benar, maka nanti bisa dinyatakan, oh ternyata Anda memang melankolis dari ciri ini, dan ciri ini. Tapi ternyata memang, kalau seandainya apa yang saya bilang, saya itu melankolis, tapi ternyata ciri-cirinya tidak cocok, maka nanti dia akan bilang, oh ternyata Anda bukan melankolis, karena ciri-ciri yang Anda masukkan itu tidak cocok dengan kepribadian melankolis. Nah, bisa juga nanti ditambahkan dengan melakukan inferensi backward dari forwardnya, jadi digabungkan. Karena tidak cocok, dia lakukan forward, akhirnya ketahuan, tapi bukan melankolis, tapi adalah contohnya sanguinis, seperti itu. Nah, terus contohnya ini juga yang kayak gini nih, adalah jenis yang backward ya. Jadi kita harus dikasih tahu dulu nih apa yang menjadi. Nah, ini kalau ini contohnya untuk kegiatan BK ya di SMA. Jadi guru BK itu nanti mau ngedeteksi anak itu yang apa gitu. Contohnya ada satu anak nih, dia itu contohnya suka bolos. Nanti kita cek apa saja sih yang dia lakukan, perilaku apa saja yang dia muncul. Benar tidak dia itu suka orang bolos atau tidak. Nanti kalau memang apa yang dimasukkan ternyata mengkonfirmasi semua pengetahuan bolos ini, maka nanti bilang, oh iya memang terdeteksi sebagai bolos. Ini dikasihkan suatu solusinya seperti apa. Nah, itu adalah sistem pakar. Atau ini kayak gini nih. Ini sistem pakar tentang kasus sengketa tanah. Dia bukan pakai backward chaining. Jadi, biasanya kan kita mau melaporkan seseorang, atau contohnya melaporkan tentang kejadian, itu kan kita mungkin harus bisa mengetahui gitu kan ya, ini kasusnya apa. Tapi benar tidak gitu kan dari kejadian-kejadian yang kita lakukan. Contoh kita melaporkan sertifikat ganda. Sertifikat ganda itu disebut kasusnya sertifikat ganda kalau terjadi hal yang A, B, C, D. Jadi nanti di sini kita bilang, contoh ini saya punya masalah nih tentang harta waris gitu kan. Nanti dimasukkan apa yang saya rasakan gitu kan. Nanti kalau memang benar kejadian yang dilakukan itu mengkonfirmasi benar harta waris kasusnya, maka dibilang benar. Tapi kalau ternyata bukan, itu bisa disarankan kan. Ternyata kalau mau melakukan gugatan kasus bukan tentang harta waris contohnya, tapi tentang tanah adat, ibaratnya kayak gitu. Jadi nanti bisa memberikan satu advice ataupun satu saran yang cocok dengan kejadian atau aturan-aturan yang ada. Nah, itu teman-teman tentang sistem pakarnya yang sudah tadi dibahas dari awal sampai akhir. Nah, sama saya. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, mumpung kita masih ada waktu ya untuk membahas sistem pakar ini. Mangga, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Muhammad Nasir, bagaimana? Sudah terjawabkah atau belum nih? Bagaimana Ya, nih? sudah, Bu. Sudah ya, jadi tetap ya manusia dalam lingkup sistem pakar ini masih memberikan peranan yang penting karena nanti ada perkembangan yang baru dari masalah tersebut, dituntutlah manusia untuk kembali mengakuiring pengetahuannya. Jadi sistem pakar itu belum sampai ke super AI ya, belum ya. Dia masih berupa weak AI. Jadi masih membutuhkan eksistensi dari manusia itu sendiri. Nah, jadi baru masuk pada tahapan berpikir secara rasional, bukan bertindak dan berpikir secara manusiawi. Nah, silakan kalau yang lain. Ada yang tertarik mungkin tentang sistem pakar ini? Karena saya juga memang kemarin beberapa mahasiswa masih ada sih yang
masih menyukai penelitian tentang sistem pakar ini. Biasanya ya, penelitiannya kan memang untuk skripsi itu kan implementasi. Teman-teman tinggal cari aja nih hal-hal yang memang membutuhkan pakar. Cari pakarnya itu ada atau tidak, bisa dihubungi atau tidak, bisa diadakan kerjasama atau tidak. Kalau ada, mah silakan aja bikin. Kan nanti buat tema skripsi teman-teman. Permainannya gampang. Kalau masalah penelitian itu kita tinggal bermain dari sisi implementasinya. Jadi ada nilai gunanya tidak untuk masyarakat, untuk pihak tertentu. Ya kalau contoh kayak saya tadi aja lah, berguna tidak untuk kliniknya, kan kliniknya berguna tuh. Jadi kalau dokter kulitnya sedang tidak ada, misalkan si asisten dokternya memberikan satu asistensi atau diberikan asistensi dari sistem pakar ini, bisa melayani masyarakat sebagai pasiennya. Jadi terus juga teman-teman tinggal bermain dari mana tadi. Selain kita memiliki pakar yang bagus gitu ya, berarti menambah pengetahuannya nih. Kalau mau domain permasalahan penelitian di sistem pakar, itu adalah pertama melengkapi pengetahuan. Jadi kalau teman-teman melihat nih, sistem pakar penyakit anak dari gejala demam, udah ada 10 penyakit. Sekarang teman-teman bisa menambahkan contohnya satu penyakit, itu juga sudah jadi tambahan. Berarti sudah memperbarui pengetahuannya. Selain daripada itu, sudah ada sistem pakar menggunakan backward chaining, tapi belum bisa memberikan tadi kesimpulan pada saat tidak sesuai. Berarti bisa teman-teman tambahkan kolaborasi backward dan forward. Atau mungkin juga sekarang ada kolaborasi dari teknik kepastian forward dan backward dengan teknik probabilitas. Contohnya ditambahkan dengan fuzzy, ditambahkan dengan catatan lead vector, atau menggunakan double teknik penalaran untuk meyakinkan bahwasanya ini akan menghasilkan performa yang bagus. Nah, itu adalah teknik-teknik untuk mencari riset di sistem pakar, teman-teman. Gimana? Silakan, ada yang ditanyakan dari kelas ini? Mangga. Siapa yang mau bertanya? Atau sudah cukup, teman-teman semuanya? Nah, jadi kalau teman-teman sudah cukup ya, minggu ini teman-teman tidak ada tugas ya, jadi tugasnya masih menyelesaikan tugas yang kemarin, yang tugas 2, dan tugas kurikuler yang tadi ya, yang aplikasi keren tadi. Nah, itu silakan teman-teman kerjakan minggu depan, karena saya akan membahas tentang sistem pakar lagi, tapi menggunakan metode yang lain. Kalau hari ini kan saya membahas tentang inti dari sistem pakar, dan mengenalkan teman-teman pada backward dan forward. Nah, di minggu depan kita akan berbicara lagi tentang sistem pakar, tapi dengan metode probabilitas. Jadi akan ada beberapa metode baru yang mungkin akan kita bahas. Teman-teman boleh searching ya di Google Scholar tentang sistem pakar. Teman-teman cari penelitian yang cukup menarik buat teman-teman. Nanti saya akan minta teman-teman untuk menyampaikan satu sistem pakar yang sudah teman-teman cari dari si Google Scholar tersebut. Nanti akan kita lihat domain masalahnya apa, terus juga isi pengetahuannya seperti apa, teknik inferensinya bagaimana, dan apa yang menjadi manfaat dari sistem pakar tersebut. Jadi nanti setiap orang minggu depan wajib bawa satu makalah tentang sistem pakar ya, yang diambil dari Google Scholar. Nanti akan kita lihat, kita pilih satu judul yang paling menarik untuk kita bahas, atau beberapa judul yang menarik akan kita bahas di kelas ini. Ya, tidak ada yang tanyakan ini, benar teman-teman? Pastikan teman-teman sudah mengisi daftar hadir internalnya ya, karena ini kan saya butuhkan untuk kita semuanya menyelesaikan menambah nilai kehadiran. Nah, dan juga mungkin untuk minggu depan seperti yang barusan saya sampaikan, kita akan tetap membahas tentang sistem pakarnya dengan metode yang lain, metode yang berbeda ya. Nah, di sini nanti kita akan balik lagi membahas tentang sistem pakarnya. Seperti itu ya, mungkin hari ini yang kita bahas itu tentang definisi sistem pakar. Jadi sistem pakar itu adalah aplikasi komputer yang menyelesaikan masalah yang khusus, tapi di dalamnya terdapat permasalahan yang kompleks. Jadi domainnya khusus ya, pada bidang tertentu dengan masalah yang kompleks yang membutuhkan kehadiran seorang pakar. Itulah ciri khasnya dari sistem pakar. Pakar itu dilihat dari sisi pengetahuan orang yang memang terdidik, terlatih, dan berpengalaman di bidang tersebut. Kemudian tadi harus ada akuisisi pengetahuan, pastikan pengetahuannya lengkap, mumpuni, dan
handal sehingga menjadi base knowledge yang high quality, siapkan mesin inference-nya yang responsif, dan menghasilkan satu user interface yang bagus, yang memudahkan pengguna yang mungkin bukan ahli, sehingga bisa diciptakan expert system yang high perform. Jadi yang dimana kinerjanya sama dengan kinerja dari si human expert itu sendiri. Hanya saja expert system ini masih banyak kekurangannya. Dia memang hanya bertugas untuk menggantikan kehadiran pakar. Jadi kalau pakarnya bisa hadir mah expert system tidak digunakan. Tapi pada saat kondisi tertentu si pakarnya tidak bisa hadir, tidak bisa ada, maka expert system lah muncul penggunaannya di sana. Nah, di sana ya. Minggu depan kita akan masih membahas tentang expert system dengan metode yang lain. Pastikan teman-teman bawa satu makalah dari Google Scholar yang bercerita tentang expert system dengan berbagai macam bidang, dengan berbagai macam metode. Nanti akan kita bahas domain masalahnya apa, terus isi knowledge base-nya apa, dan kita akan membahas tentang mesin inference-nya seperti apa, teknik penalarannya, dan juga manfaatnya seperti apa. Yaitu yang akan kita bahas minggu depan. Pada teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kelas C ini yang sudah hadir bersemangat bersama-sama kita membahas tentang expert system. Nah, mudah-mudahan minggu depan teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa ketemu lagi sama saya dalam pembelajaran pengantar sistem cerdas. Mudah-mudahan juga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.